Ya, shalom saudaraku. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa bersama kita semua. Ya, hari-hari lepas hari kita hadapi, kita jalani bersama Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang Immanuel, Dia menyertai hidup saudara dan saya sepanjang hari. Jadi kalau kita sudah disertai oleh Tuhan yang Maha Dahsyat, pastinya tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita, ya, kekhawatiran di dalam diri kita. Namun seringkali kita jumpai banyak orang yang masih dalam hidup dicengkram oleh ketakutan, dicengkram oleh kekhawatiran, dicengkram oleh belenggu dosa. Saudaraku, beban yang sangat berat dalam hidup kita bukan masalah hidup sehari-hari, bukan saja himpitan-himpitan atau tantangan-tantangan dalam keluarga atau lingkungan, atau ya banyak hal yang kita temui dalam hidup hari-hari. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa beban yang paling berat dalam hidup kita adalah dosa. Saudaraku, biarlah kita setiap saat selalu minta pengampunan dosa, ya, minta bimbingan Tuhan supaya hidup kita tetap diatur, dibimbing oleh Dia. Untuk itu kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus untuk mengingatkan kita, ya, supaya hidup kita terus tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bersyukur menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Yesus yang artinya juru selamat. Kalau saudara sudah punya juru selamat, pastikan hidup saudara sudah memenuhi, sudah menerima keselamatan itu. Ya, karena Tuhan berkata, kalaupun kau sudah diselamatkan tetapi engkau tidak menghasilkan buah, maka engkau akan ditebang. Nah, pastikan hidup saudara yang sudah diselamatkan, saudara hidup dalam Tuhan dan menghasilkan buah, sehingga buah itu juga boleh dirasakan oleh banyak setiap orang. Saudaraku, nama Yesus nama yang penuh kuasa. Ya, kenapa Yesus waktu Maria waktu mengandung, Tuhan menyuruh malaikatnya mengunjungi, lawat Maria, ya, dan memberitahukan bahwa nanti anak yang di dalam kandunganmu itu hendaklah ia dinamai Yesus. Harus diberi nama Yesus. Kenapa saudaraku? Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus memberikan kuasa dalam hidup kita. Kuasa untuk mematahkan kuasa-kuasa iblis, ya, menginjak kepala ular, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengadakan mujizat. Kembali hal itu terjadi bagaimana iman saudara kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pastikan kuasa itu berguna. Kuasa itu akan terus ada di dalam diri kita, saudaraku. Saudara, nama Yesus nama yang penuh kuasa. Setan takut dengan nama Yesus. Segala lutut akan bertelut di dalam nama Yesus. Yang di bumi, di sorga, di kolong langit ini, kolong bumi ini, tunduk akan nama Yesus. Untuk itu saudaraku, pergunakan nama Yesus itu. Saudara buktikan, apa benar di dalamnya ada kuasa, apa benar di dalamnya ada mujizat. Saudaraku, nama Yesus nama di atas segala nama. Untuk itu Tuhan katakan, hendaklah engkau menamai dia Yesus, artinya juru selamat. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, pengalaman pribadi yang saya hadapi bersama Tuhan,
saya akan bagikan kepada saudara, ya. Bagaimana hidup sehari-hari bersama Tuhan, dan bagaimana kita mempraktekkan betul atau tidak nama Yesus itu berkuasa. Saudaraku, banyak sekali hal-hal yang saya hadapi. Ya mungkin tidak saya saja, saudara juga pernah mengalami, ya. Kalau saudara alami itu, saudara saksikan. Saudara mendemonstrasikan nama Yesus atas orang sakit, atas orang yang kerasukan setan, atau atas orang yang mengalami beban yang begitu berat. Panggil nama Yesus. Kalau kita memanggil nama Yesus, maka nama itu akan bernubuat, akan berdampak, akan berpengaruh. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Yesus ketika iman kita penuh mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan iman kita 100% menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Ada cerita, saudara, ketika saya pergi ke Lampung. Suatu saat di kapal yang saya tumpangi itu terjadi suatu peristiwa. Ada keluarga yang dirasuk setan, kesurupan, ya, kalau bahasa Indonesianya, bahasa sehari-hari. Di kapal itu ada yang kerasukan setan. Tadinya saya tidak tahu, saudara, kalau orang ini anaknya berteriak begitu. Karena saya tidak sengaja saya mau pesan kopi ke kantin yang ada di kapal. Nah, saya lewat lalu itu ternyata ada orang berteriak-teriak di situ dan banyak dikerumunin orang. Saya melihat. Nah, ada orang berkata kepada saya, itu anaknya kesurupan. Oh, saya pikir seperti itu. Lalu ketika memang saya melihatnya kasihan sekali, ya, dia meronta-ronta gitu, ya, terikat kuasa gelap. Ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Ini di kapal loh Tuhan, banyak orang, saya bilang begitu. Tapi saya terus berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sepintas dengan gerakan refleks, saudaraku, saya katakan, karena mereka sudah dengan cara mereka, ya, disembur-sembur, ya, terus ya mereka panggil leluhur lah, panggil segala macam dengan cara-cara mereka, tetapi anak ini terus berteriak gitu, ya. Dan rasanya udah nggak ada lagi yang bisa dikeluarkan oleh mereka, ilmu-ilmu mereka, istilahnya begitu. Tapi saat itulah ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya memberanikan diri, saudara. Saya berkata kepada kedua orang tua anak itu, Bapak, Ibu, bolehkah saya mendoakan anak Ibu dan Bapak? Saya bilang begitu. Saudaraku, ya, namanya orang dalam keadaan begitu, dia panik, bingung, dan juga sudah tidak ada lagi yang harus bisa dia lakukan. Akhirnya dia bilang, oh silakan Bu, silakan. Begitu. Padahal mereka dari keluarga yang sangat santri sekali, ya. Saya melihatnya mereka ini sekali cara berpakaian mereka begitu, ya. Lalu saya panggil suami saya untuk mendukung. Saya panggil dia, saya informasikan bahwa ada orang yang mengalami kerasukan setan. Saudaraku, singkat cerita, akhirnya kami berdoa. Kami sehati berdoa, minta belas kasih Tuhan. Kami praktekkan, dan di tengah-tengah mereka melihat bagaimana kami berdoa, bagaimana kami menyebutkan nama Yesus, karena kami punya Yesus saja yang dapat menyembuhkan, yang dapat membangkitkan orang mati. Itulah iman kami kepada Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami minta mohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan Yesus melepaskan anak ini dari belenggu keterikatan setan. Di dalam nama Yesus kami panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Setelah kami berdoa, kami tinggalkan orang tersebut, kami kembali ke tempat duduk kami. Lalu singkat cerita, orang itu menghampiri kami, mengucapkan terima kasih bahwa anaknya sudah, ketika didoakan kami,
anak itu lemas, jatuh gitu ya. Saya bilang itu karena capek, karena mereka itu kan berperang dengan kuasa gelap. Jadi nanti juga sadar, saya bilang begitu. Puji Tuhan saudaraku, anak itu sudah sadar kembali, orang tuanya berterima kasih kepada kami. Nah, inti dari hal ini saudaraku, saudara jangan malu-malu untuk berdoa di tengah saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu adalah suatu kesempatan untuk kita bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Suatu kesempatan untuk kita menyatakan bahwa Yesus itu nama yang berkuasa, baik di bumi, di langit, di atas bumi, di kolong bumi. Semua makhluk bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Jadi ketika saudara menghadapi orang-orang yang seperti itu, bukan saudara lari, tetapi saudara justru mempraktekkan, mendemonstrasikan iman saudara kepada Yesus, sehingga semua orang boleh tahu, boleh mengenal siapa itu Yesus. Dan doa orang Kristen itu, orang benar itu, ya, tidak usah pakai macam-macam, kita cukup sebut nama Yesus. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau waktu itu yang tenggelam, Petrus doanya, doa syafaat dan sebagainya, keburu tenggelam dia, saudara, ya, langsung bisa-bisa mati. Tetapi ketika kita menghadapi hal-hal yang sangat ironis, sangat mendesak, cukup saudara panggil nama Yesus, ya, nggak usah saudara bertele-tele doanya, nggak usah saudara, tapi cukup saudara panggil nama Yesus, maka nama Yesus akan mengerjakannya saudara, ya. Sehingga Petrus pun tidak jadi tenggelam, karena dia bilang, dia hanya berseru, berteriak, Yesus tolong. Ketika saudara di dalam masalah pergumulan, saudara hanya bisa berseru, Yesus tolong. Saudaraku, buktikan bahwa Yesus nama yang berkuasa. Satu hal saudara, belum lama saya mengalami juga peristiwa yang, ya, karena hidup kita ini penguasanya si jahat, ya. Jadi seringkali, ya, setiap hari kita berhubungan dengan orang-orang yang dipengaruhi kuasa roh jahat, gitu. Kami punya saudara yang cukup jauh, saudara tinggalnya ada di daerah Jawa Timur. Lalu mereka belum di dalam Tuhan, ya. Injil sudah kami beritakan, tetapi mereka belum dipilih oleh Tuhan, atau belum Tuhan menganugerahkan keselamatan kepadanya. Tetapi bukan sesuatu yang membatasi kami untuk tidak mengabarkan Injil. Kami terus beritakan Injil kepadanya, ya. Suatu ketika anaknya mengalami hal yang sama saudara, karena di dalam rumah itu ada spirit yang tidak senang, ya, dan sering mengganggu, dan sering itu dia menampakkan sesuatu yang aneh-aneh gitu, sehingga orang yang di sekitar rumah itu terkadang bisa melihat, terkadang, nah, hal-hal itulah yang dipercayai mereka, ya saudara, ya. Singkat cerita, anaknya mengalami suatu kemasukan juga, ya, dengan kuasa gelap ini. Nah, anak kecil yang sekitar umur 3 tahunan lah saudaraku, ya. Orang tuanya yang perempuan jauh, tidak ada di negara Indonesia tetapi di luar. Nah, orang sendiri yang tinggal dalam rumah itu tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Apalagi kejadian ini pada tengah malam, sekitar jam 11, ya, namanya di suatu daerah jam 11 itu sudah cukup malam, ya saudara, ya. Dan kalau kami di Jakarta itu kami masih melek saudara, ya. Nah, ketika kami diberi kabar untuk hal itu terjadi, anak itu mengalami suatu keterikatan oleh kuasa gelap, kami tidak bisa buat apa-apa. Yang kami kabarkan kepada orang tuanya, kami hanya punya Yesus. Maukah engkau kami doakan atas nama Yesus? Saudaraku, puji Tuhan, belas kasih Tuhan turun ke atas kami. Seketika itu juga saya dan anak saya mengajak untuk suatu doa bersama, ya. Saat itu doa yang ditujukan khusus untuk kesembuhan anak itu saudara, karena kejadiannya ini malam hari, tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang bisa mereka kerjakan. Anak itu tinggal bersama orang tua laki-laki dan kemungkinan ada 2 orang pamannya di situ, ya, atau bibinya.
Saudaraku, kami hanya bisa berdoa. Akhirnya kami bersatu hati, mohon belas kasih Tuhan. Peperangan terjadi, saudaraku, ya. Saya praktekkan, ya. Saya berharap saudara juga praktekkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikannya kuasa. Jadi Tuhan berkata bukan setiap pendeta atau setiap guru-guru sekolah minggu atau setiap pengurus gereja, bukan, saudara. Setiap orang yang sudah menerima Yesus diberikannya kuasa. Untuk itu saudara praktekkan kuasa itu, saudara, ya. Jangan saudara sebentar-sebentar dalam keadaan terjepit saudara undang pendeta. Kesusahan, kesulitan, saudara panggil pendeta A. Saudaraku, ketika kami berdoa, kami bersehati di sini bersama anak, ya. Kami lepaskan kuasa si jahat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, dan doa yang kami panjatkan tidak seperti biasanya, saudara. Saya itu merasakan komunikasi dengan Tuhan. Saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kuasa gelap yang membelenggu anak ini, saudaraku. Saudara, waktu itu sekitar ada kurang lebih 1 jam lebih, ya, kami berkomunikasi dengan Tuhan dan kami peperangan di situ, ya, saudaraku. Jaraknya cukup jauh. Itulah kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh jarak, waktu, dan ruang, ya. Kalau dipikir-pikir, jarak untuk dari sini ke sana tidak mungkin, dan malam itu juga kan tidak mungkin, saudara. Untuk itu hebatnya kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha tahu itu, saudara, ya. Jadi saudara jangan selalu mengandalkan hamba Tuhan, ya, mengandalkan orang-orang yang kelihatannya saudara, wah ini tajir doanya, wah ini dia sanggup loh menyembuhkan. Jangan, saudara, ya. Setiap kita diberikan kuasa, ingat itu, saudara. Setiap orang percaya kepada Yesus diberikannya kuasa. Nah, tergantung saudara mau dipergunakan kuasa itu atau tidak. Atau sebaliknya, dipergunakan untuk dalam hal apa? Kan begitu kembali, saudara, ya. Tapi saya percaya, saudaraku, setiap kita yang sudah menerima Yesus, pastikan saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat tidak saja bicara secara jasmani, tetapi berkat rohani, kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan lain sebagainya. Saudaraku di dalam Tuhan, kembali lagi, ketika kami perperangan di sini, mujizat Tuhan terjadi di tempat itu. Amin, saudara. Katakan amin, haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa. Lumayan secara fisik kami lelah habis peperangan rohani, saudara, ya. Tetapi itulah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, saudara. Singkat cerita, kami sudah berdoa, kami tidur, dan esok pagi telepon berdering kepada kami. Orang tua anak tersebut telepon dan mengabarkan terima kasih dan berterima kasih, terima kasih atas doa yang diberikan oleh kami untuk anaknya tersebut, bahwa anaknya sudah sembuh. Pagi hari ini dia bisa beraktivitas kembali dengan lincah, dengan ya layaknya seperti biasa. Secara manusia kami bangga, kami punya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Secara rohani itulah kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak tunggu besok, Tuhan jawab. Begitu kami berdoa, Tuhan mengerjakannya, saudara. Ketika kita mengundang Yesus, ketika mengundang hadiratnya, kita mengundang kuasanya, maka Yesus bekerja langsung di tempat itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Anak itu dipulihkan, disembuhkan. Nah, saudaraku, lewat kesaksian ini, lewat sharing firman ini, saudara, biarlah kita jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu menggunakan nama Yesus.
tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalamnya mengandung kuasa selain nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dunia. Pastikan saudara untuk selalu ingat kepadanya dan jangan malu-malu. Kalau engkau malu-malu menyatakan kuasa Tuhan Yesus, engkau malu-malu menyatakan nama Yesus, maka Bapamu di sorga juga akan malu. Dia tidak akan mengakui saudara sebagai anaknya. Tapi kita berani menyatakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, yang berkuasa. Maka Bapamu di sorga juga gak akan malu-malu untuk menyatakan saudara bahwa saudara adalah anaknya, pewaris kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.